Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua di sini, Doraibu Senpai. Ya, minasang semua sehat apa enggak nih? Aduh. Nih sore-sore kayak gini enaknya kita ngedrive dulu. Sekarang tadi habis ngantar istri sih, habis ngantar istri ke Iyong. Jadi ya mumpung lagi di Iyong nih, jadi gua mau ngajak Doraibu bareng nih. Ini adalah seseorang yang udah senior banget gitu ya, dai senpai banget, yang udah di Jepang. Jadi kita mau drive bareng. Jadi tonton terus. Jadi buat nasa semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa tombol loncengnya. Kita telepon orangnya dulu nih. Mumpung kita lagi di dekat rumahnya, jadi kita ajak drive bareng. Oke? Mana belokannya? Halo. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Kang? Ini lagi di mana nih? Di rumah apa di mana nih Kang? Saya jalan ke rumah ya. Oke, siap. Saya ini ada di gudang. Oke. Ditunggu ya. Oke Kang. Yuk, Yuk. Waalaikumsalam. Oke. Ya, kita telepon orangnya. Jadi kita ajak drive bareng. Terus kita tanya-tanya awal mulanya dia ke Jepang sampai udah lama banget pokoknya nih orang. Jadi kita kepo terus sama dia. Oke? Sekarang kita udah sampai di depan rumahnya. Sekarang kita telepon, langsung kita ajak ngedrive bareng senpai. Tapi dia lebih senpai daripada gua, malu. Halo Kang, nih udah di depan rumah nih Kang nih. Siap. Oke, yuk tunggu. Siap. Yuk. Salam. Kita tunggu. Kita ajak drive bareng. Ini Doraibu senpai, tapi yang lebih senpai yang kita ajak drive. Aduh, ini mah kita gua tuh malu ya, bukan malu sih ya, kita cari ilmu aja sih sama dia, gimana caranya dia masuk ke Jepang, gimana awal mulanya dia ke Jepang. Jadi kita tanya-tanya. Oke? Assalamualaikum. Aduh. Gengki ya. Alhamdulillah Kang, gengki Kang. Gimana ayo? Cuaca kamu langsung dari rumah ke sini? Tadi kan habis nganter istri tuh Kang di Iyong. Sekarang ditaruh di Iyong dulu nih. Jadi mumpung deket Kang, deket di rumah Kang Dani, jadi silakan. Sorry. Ini punya kamu. Iya bisa ya Kang? Oh iya udah. Siap. Waduh. Bismillah. Jadi kita ajak drive bareng nih. Ini orangnya udah datang. Ini drive senpai, tapi yang lebih senpai ini nih orang yang bisa ya. Malah bisa aja. Oke Kang. Jadi kita ngedrive bareng nih Kang. Gimana nih Kang? Sehat Kang? Aduh. Sehat ya. Nih Kamu tambah ganteng aja nih. ya bisa, nggak tidak aduh. Kita lurus aja ya. Kalau saja nih. Oke. Gua nggak tahu jalan sini, jadi langsung sama orangnya aja yang dari sini tahu. Ini cuaca lagi mantap nih Kang. Iya, alhamdulillah. Cuacanya bagus, kemarin turun salju ya. Iya itu dia tuh. Pas Kayaknya hari apa tuh? udah mau musim panas kayaknya nih Kang. Terakhir kayak itu salju Kang. Ya ganti musim ini semi. Wis puyuh tuh. Ini udah lama nih aku ketemu nih sama dai senpai ini. Alhamdulillah ya, kita Aduh. masih bisa berhubungan walaupun lewat telepon. Iya betul Kang. Betul. Lewat Facebook. Iya. Tapi lagi corona gini mah, aduh pengen pulang ke Indonesia juga susah ya Kang ya. Iya.
sekarang di Indonesia udah kebuka buat WNI WNA kan? Masih Maksudnya? maksudnya pintu kan udah dibuka buat WNA sama WNI. Iya. Cuman ya masih ada karantina gitu ya kan? Iya Pak Haji? benar. Nah itu yang bikin malesnya itu karantinanya itu. Itu dia Kang. Akan Malah gitu bayar Kang kalau misalkan mandiri Kang. Iya. Oh. benar. Istri mau kesana aja katanya tes PCR 2 kali sampai berapa juta ya kan? Buset. Makanya kan Segitunya? jadi- iya. Kalau nggak dites gimana? Nggak Oh, boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh Kang. Jadi sampai sana Heeh. kita harus 5 hari karantin mandiri. Mhm. Kita sewa hotel. Mhm. Terus habis itu ya sewa hotel 5 hari aja udah berapa juta Kang? Buset. Hotel kita bayar ya? Itu kalau sendiri? mandiri Kang. Oh iya. Tapi kan kalau WNA kan harus mandiri tuh. Heeh. Kalau kita kan bisa dari di rusun apa tuh, di apartemen apa tuh? Iya Oh, benar. atlet tuh ya Kang. Atlet, iya. Atlet itu kan gratis tuh. Iya, Cuman iya. ya kalau misalkan saya bareng sama istri ya harus mandiri palingan. Terus Lurus ya. jadi Kang Dani ini di Jepang udah berapa lama sih Kang? Saya masuk Jepang tuh sekitar tahun apa ya? Sebelum tahun 2099 akhir kayaknya. 99. Itu saya masih umur berapa tahun? Oh. 96, 97, 98, 99, masih 3 tahun. Lumayan. Luar Nggak biasa. kerasa loh Yan waktu tuh. Bener. Nggak kerasa, Itu umur kan? berapa Kang? Itu umur 19 tahun. Kak. 19 tahun. Iya. 19 tahun. 19 Jangan dihitung tahun. lah, nanti ketahuan umur saya. Iya kan? 19 tahun. Dari 99. Luar 99 biasa. Itu jadi Emang sih ya bener ya. nggak terasa waktu Nggak itu, kerasa. benar. Makanya ada apa? Kalau kita kehilangan uang, Iya. kehilangan selain waktu itu bisa dicari lah ya. Iya, betul, Tapi betul. kalau kita kehilangan waktu, waduh buset, kita nggak bisa ngembaliin waktu lagi. Betul. Ya kan? Itu awal ke Jepang gimana Kang tahun 99? Ya itu ceritanya saya dikirim dari perusahaan. Jadi sebelum pergi ke Jepang, Iya. pas lulus sekolah, saya langsung ikut tes. Ikut tes Kang. Lowongan kerja di perusahaan itu. Perusahaan itu. Nah, perusahaannya itu perusahaan Jepang, milik Jepang yang ada di Tasikmalaya. Oh, di Tasik itu Kang. Nah, di situ saya ikut tes, alhamdulillah dari lumayan ya, ratusan ya yang ikut tuh interview. Tapi itu bukan Kensusei atau Jisei? Bukan. Kita kerja dulu, masuk kerja gitu. dulu di situ. Itu umur? Ya umur segitu. Umur segitu. Habis sekolah umur berapa? Lupa saya. Oh, iya. Habis Iya. sekolah SMK saya tuh. Oke. Jurusan bisnis saya dulu. Nah, di situ saya ngelamar ke jurusan tekstil. Tekstil. Oke. Karena pembikinan topi. Topi, oke. Topi yang dijual buat di Jepang. Oh, gitu. Iya, kiri. Topi ini, topi Mizuno mereknya. Oke. Nah, di situ saya lupa juga tuh beberapa lama lah gitu kan. Hampir ya lumayan berapa tahun lah. Ada apa program ke Jepang, saya lihat banyak senior yang diberangkatin ke Jepang kan? Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun, dan ada yang 3 tahun. Itu yang 3 tahun tuh program Kensusei. Oke. Oh, berarti dari tahun 99 Kensusei udah ada tuh Kang? Ada, udah ada. Emang udah ada, IMM tuh kalau nggak salah dari tahun 90 kalau nggak salah. Oh gitu Kang. Iya. Nah itu dari situ diikutin program. Jadi sebelum ikut apa saya nggak sembarangan, itu pun di dalam perusahaan di diseleksi dulu. juga kan? Diseleksi dulu. Jadi pas di apa namanya? Pas di perusahaan tuh ada promosi jabatan di kanannya. Promosi jabatan yang posisi jabatannya sebagai apa ya? Naik dari saya tuh dari bawah, dari cleaning service. Oke. Terus lanjut ke ini ke mana? Ke tukang potong. Oke. Tiap jenis kerjaan tuh kita harus ikut tes. Oh, ini gitu. ada promosi nih buat tukang motong nih katanya gitu kan. Nah, saya ikutan gitu kan. Alhamdulillah lah dipaksa-paksain juga gitu.
sampel itu yang banyak diberangkatin ke sini tuh, ke Jepang tuh. Oh gitu. Iya. Itu pas berangkat ke Jepang, di Jepang ini misalkan Kang Dani lulus ya, lulus nih kan ke Jepang. Nah di Jepang berapa tahun tuh Kang? Ya itu dapat programnya, alhamdulillah program Kensuse. Jadi program Kensuse gitu. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Oke. Nah itu jadi saya kerja di Jepang, masih di pusatnya di perusahaan itu. Jadi di Jepang sampai di mana nih Kang? Di Osaka saya. Di Osaka. Iya, di Osaka. Alhamdulillah dapat di kota, tapi alhamdulillah sekarang bersyukur saya udah tinggal di Gifu. Jadi udah gimana ya? Jadi ya pingin agak sepian lah. Oke. Sepi nggak sih di Gifu ya? Ya dulu mungkin sepi Kang, sekarang iya, enggak kan ya? Enggak ya? Enggak juga ya. Enggak Tapi juga. kalau di Osaka kan gitu. Iya paham Kang ya, kota Waduh, metropolitan sama kayak Jakarta lah ada. Lumayan itu Osaka. Itu di Osaka tuh di tengah-tengah, benar-benar tengah-tengah kota Kang. Ke Namba, Shinsai Waduh. Bashi, saya Oke, naik oke, sepeda oke. 10 menit. 10 menit naik sepeda ya, bayangin. Oke, paham. Luar biasa. Wah, sana sini tuh waduh. Itu 3 tahun di Osaka. Terus pulang ke Indonesia. Ke Indonesia. Oh, pulang ke Indonesia. Berarti balik lagi ke Jepang ya, Kang? Iya. Nah, itu bisa ke Jepang lagi gimana tuh, Kang? Nah, itu ada apa? Ada kenalan. Oke. Ya banyak sih kenalannya karena nggak putus sama orang Iya, itu Jepang. dia tuh. Jadi ini buat minasang semua yang masih belum ke Jepang, yang masih di Jepang juga. Jadi kita harus perbanyak saudara, pertemanan ya. Itu penting banget itu. Gitu ya, karena tapi nggak langsung ke Jepang Iya, lagi paham. sih saya. Nggak langsung. Saya dari situ kan balik lagi ke perusahaan. Oh, perusahaan yang di Tasik gitu kan? Iya, cuman karena teman-teman Jepang banyak saya tuh. Oke, Jadi sambil kerja saya connect kontak terus gitu kan. Dulu kan nggak ada apa namanya Facebook, Iya, nggak ada ini nggak segampang sekarang. Dulu paling pakai email, saya harus ke internet kafe gitu kan, atau Oke. pas ada ini ada wifi, internet lancar baru buka email gitu kan. Telepon pun mahal gitu kan. Ya sering ya nanya kabar lah gitu kan. Nggak putus komunikasi lah intinya ya. Oke. Nah di situ saya teman-teman banyak yang pingin main gitu kan. Alhamdulillah rata-rata temen main ke tempat saya sama Oke. ke Bali, Jogja Oh gitu Kang. Luar biasa. Iya nih Kang, gimana Kang bisa kenal sama istri nih? Aduh, Wah kalau itu panjang itu ceritanya itu tuh. Nanti Jangan lah, next lah. next ya Kang. Jadi ini senpai kita ini nikahnya sama orang Jepang. Kalau gua kan ya orang itu cuman bukan orang Jepang gitu kan. Ini senpai nikahnya sama orang Jepang ya, luar biasa banget. Ini gimana caranya nih? Ya namanya jodoh kan nggak Iya, tahu ya. betul Kang. Bener nggak? Betul. Ada yang kita pingin gitu kan. Iya betul itu ya. Pingin, justru yang pingin gitu kan, nggak dikasih. Iya itu gitu betul, kan. betul. Rezekinya belum jodohnya Iya. gitu kan. Ada yang dingin gitu kan, Iya, dingin betul. akhirnya dia menikah. Nikah, gitu iya kan. betul. Ya karena jodoh ya. Paham. Gitu. Ini mungkin Kang Dani gimana ya, di Jepang mungkin udah ya tahulah selak beluk Jepang itu, yang keadaan Jepang itu kan, tentang Kensuse Indonesia yang ada di Jepang. Mungkin ada pesan Kang buat para Kensuse Indonesia yang ada di Jepang nih. Mungkin ya advice gitu ya, karena motivasi gitu. Kira-kira apa nih Kang yang harus dilakuin sama Kensuse? Buat nanti pulang ke Indonesia kan, atau sebelum ke Jepang gitu kan, ya diusahain udah punya goal atau target buat ngapain gitu, Iya. pergi ke Jepang biar nanti pas di Jepang itu awas ini kakek-kakek. Iya, jadi kalau buat temen-temen yang masih di Jepang gitu kan, atau yang sebelum ke Jepang, jadi sebelum berangkat itu kita niatkan buat apa ke Jepang. Jangan Betul, Kang. sampai kayak saya dulu gitu kan. Jadi pas di Jepang tuh cuman cari duit doang Iya. gitu kan, ngumpulin duit doang gitu kan, nggak ada target ke depannya. Itu salah banget. Tapi kalau kita
sebelum ke Jepang udah ada niat pingin buka usaha atau punya impian apa gitu yang harus dicapai, itu kalau udah ada target atau goal, kita kerja di Jepang terus memanfaatin waktu di Jepang itu sungguh-sungguh. Jadi ada waktu luang tuh kita bisa, ya contoh nih, ada waktu luang nih, waktu libur, jangan dipakai main full gitu kan, main gitu kan, ya kita buat belajarnya gitu kan, ya waktu istirahatnya diatur juga, gitu kan. Ya intinya buat apa yang harus yang dilakuin di Jepang yang nanti kita bisa mengarah ke impian kita itu, ke target kita itu gitu. Oke. Kalau kita udah bisa mengatur waktu itu, insya Allah atur waktu gitu kan, jadi terus impian kita tuh udah tertarget, bisa lah selain nabung uang, kita juga bisa nabung ilmu. Betul. Dan cari banyak teman-teman, saudara itu kan ya, itu yang penting banget itu. Silaturahmi itu penting Buat minasang semua, jadi dengar apa kata Kang Dani ya. Jadi ya kita harus jangan banyak main. Jadi kita harus punya target ya. Jadi sebelum ke Jepang gitu ya. Di sini coba masuk. Oke. Sebelum ke Jepang kita harus punya target. Mungkin jadi emang banyak banget Kang Kenzo yang target di Jepang itu mau ngapain tuh dia udah terpikirkan Kang. Cuman kalau misalkan Kenzo yang baru sampai di sini nih, targetnya kadang-kadang tuh hilang Kang. Paham? Apa ya? Ya misalkan baru mengenal uang sebesar ini gitu Kang, paham gak ya? Jadi kita punya uang segini, ya ntar dihambur-hamburi, entah beli barang-barang yang bukan fungsinya. Jadi ya mungkin saya dulu juga pernah Kang gitu kan. Jadi saya punya target. Ngalamin ya? Pernah ngalamin punya target, cuman karena muter-muter aja ya. Cuman karena ya kita baru mengenal uang segitu ya Kang. Dan apalagi ya teknologi ya kan, HP ya, punya uang segitu bisa beli ya kan, terus jalan-jalan. Jadi ya uang tuh ya cuma hanya sekedar lewat doang. Jadi buat teman-teman tuh itu sih sebenarnya nggak masalah sih, cuman jangan jangan kelewatan banget gitu belanjanya ya buat teman-teman semua. Jadi kita harus punya target benar-benar kita tuh tujuan kesininya apa, dan sampai di Indonesia kita harus punya target, dan semoga itu lancar dan sukses sih, itu aja sih. Kalau masalah belanjanya yang bermanfaat buat mengarah ke target kita ya nggak apa-apa ya, gitu kan. Tapi sekarang teman-teman Jesusnya pintar-pintar kok. Mereka udah cara berpikirnya beda. Iya. Cuman kan mungkin ada Kang beda. Orang yang sampai beli sepatu tuh, sneakers tuh sampai 15 mang. 15 mang? 15 mang itu Kang, itu kalau dirupiahin berapa tuh Yan? Itu mungkin 15 mang 20 juta. 20 juta itu hanya sepatu doang itu Kang. Ya adalah Kang, adalah. Sultannya itu. Itu sultan itu. Itu mau ngelaknat Sultan Rabi. Waduh. Jadi itu buat teman-teman tuh jangan lapar mata tuh tentang itu tuh. Aduh. Gitu Kang, luar biasa itu sepatu 15 mang Kang. Nah, itu 15 mang sepatu Kang. Udah kalau udah hobi mungkin ya. Iya, hobi betul sih. Udah kepingin ya gimana lagi mungkin ya. Cuman kan kita harus ya ingat sama target kita dulu sih. Iya, target awal itu. Kalau saya sih ya itu. Dulu nggak sampai segitunya sih. Cuman ya sekarang ngerasain cari uang di Jepang tuh benar-benar susah, nggak gampang. Betul. Maksudnya gini, keringat kita tuh benar-benar full benar. Udah cara kerjanya juga kan beda gitu kan. Kita capek banget kan cari uang. Kalau masalah ngehambur-hamburin sih itu mah urusan pribadi juga sih kan, masing-masing nih. Cuman ya kalau saya boleh saran ya itu, apalagi dulu yang saya di Osaka, waduh itu yang namanya main itu ke Namba Shinsaibashi itu betul. Seminggu tuh hampir pas jam kerja aja masih ingin main. Tapi ada tapinya yang kalau saya dulu waktu gaji ada
Sebenarnya nggak boleh. Itu nggak boleh tuh maksudnya sama ini sih, sama apa, sama nya gitu kan. Alhamdulillah saya pingin karena apa pingin ada uang tambahan buat main. Jadi ya itu saya nyoba bantu-bantu nyuci piring di sebuah restoran. Di situ alhamdulillah saya banyak apa teman gitu kan. Ya di situ lumayan lah buat apa, buat jajan, buat jalan itu ada. Oke lah Kang, nih makasih banget nih kita udah nganter ibu bareng nih Kang ya. Semoga ya dari perbincangan gue nih sama Dai Senpai ini mah, ya ini Doraibu Senpai tapi senpainya di sebelah kiri. Jadi ya semoga bermanfaat juga buat teman-teman, dan jangan lupa support terus channel ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Oh ya Kang, nanti ini Kang Dani punya YouTube nih, punya channel juga. Jadi nanti subscribe juga nih apa YouTube-nya Kang Dani Jepang. Kang Dani Jepang. Nanti ini channelmu apa ya? Kokusai Family. Yoi, tapi ini lagi di apa ya, Doraibu Senpai ini lagi digedein gitu. Keren ini, Rian tuh benar-benar dari waktu di Jepang pun, sebelum menikah pun awal-awal udah kelihatan orangnya. Bisa aja. Kreatif, produktif ya. Nah, produktif ya. Bukan kamu tuh bukan sibuk, produktif. Jadi bisa memanfaatin waktu. Iya. Keren banget nih. Saya juga banyak belajar sebenarnya. Bisa aja. Digituin sama senpai jadi malu. Pokoknya nanti di deskripsi kita masukin ya Kang ya, Instagram Kang Dani, ya Facebook Kang Dani, dari YouTube-nya juga ya buat minasan semua. Semoga. Sampai ke video selanjutnya ya. Makasih ya Kang ya. Sehat-sehat semua buat teman-teman juga gitu, yang ada di Jepang. Semoga semua sukses. Amin. Yang belum datang ke Jepang semoga lancar gitu, Amin. Sampai ke Jepang. Amin. Oke. Dan tercapai cita-cita